Bab 1966, Mentah 2064, Situasi Chaotic. Kembali ke kebun herbal. Ketika Murong Yan dan yang lainnya bekerja bersama, mereka praktis tak tertandingi. Tanpa tokoh berdaulat di sekitarnya, mereka adalah penguasa di antara yang mulia. Garis keturunan naga surgawi yang mereka miliki adalah senjata yang hebat bagi mereka. Tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Murong Yan dan yang lainnya mengambil hampir 80% dari sumber daya di kebun herbal, panen yang cukup. Mengapa Xiao Chen belum mundur? Liu Ruyun bertanya dengan agak cemas saat dia melihat mata air yang berdeguk dan mengambilnya. Berdiri di samping, Wei Hongfei tertawa. Jangan khawatir, dia diberkati. Saat itu, ketika kami berada di Abyssal Underworld, bahkan klon raksasa Tian tidak bisa melakukan apapun padanya ketika itu muncul. Akan sama kali ini, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Liu Ruyun berkata, namun, Liu Yuanzong adalah orang yang berdaulat. Meskipun dia hanya tokoh penguasa kesempurnaan awal, dia masih seseorang yang tidak bisa ditandingi oleh Yang Mulia. Perbedaannya terlalu besar. Ketika kultivasi berbeda terlalu banyak, menghasilkan perbedaan besar dalam kekuatan, kartu truf tidak akan berguna, tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Kehendak jiwa A Sovereign Personage dapat segera menekan Yang Mulia. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang ada, tidak akan ada waktu atau ruang bagi seseorang untuk mengeluarkannya. Tidak peduli bagaimana Xiao Chen tak tertandingi di antara Yang Mulia, dia masih jauh dari tokoh berdaulat. Wei Hongfei bertanya, apakah Anda ingin mendengar pendapat saya? Ketika Liu Ruyun melihat ekspresi serius Wei Hongfei, dia menjawab, pendapat apa? Wei Hongfei berkata, aku terus merasa bahwa Xiao Chen menyembunyikan sisi dirinya dari semua orang. Kekuatan yang dia tunjukkan sejauh ini semuanya tertahan. Sepertinya dia menyembunyikannya dengan sengaja, tidak ingin orang lain mengetahuinya. Liu Ruyun berkata, kamu meragukan Xiao Chen. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Dia telah menyelamatkanmu sebelumnya. Wei Hongfei menghela nafas pelan dan berkata, tentu saja, aku tahu itu. Saya memberitahu Anda pendapat saya hanya agar Anda tidak khawatir tentang Xiao Chen. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Sovereign Personage, aku percaya seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri darinya. Bertentangan dengan harapan, ketidakhadiran kami memungkinkan dia mengeluarkan kekuatan penuhnya tanpa keraguan. Liu Ruyun merenungkan kata-kata Wei Hongfei. Dia merasa bahwa kata-katanya masuk akal. Kenyataannya, Xiao Chen juga memberinya perasaan bahwa dia diselimuti misteri. Ada banyak area yang tak terduga, yang menurut Liu Ruyun aneh. Selanjutnya, wajah Xiao Chen sangat cocok dengan wajah kosong di lukisan kakak perempuannya. Liu Ruyun menolak untuk percaya bahwa tidak ada hubungan sama sekali. Saat keduanya mengobrol, penghalang kebun herbal tiba-tiba mengalami pukulan hebat. Seluruh kebun herbal bergetar. Ekspresi Liu Ruyun dan Wei Hongfei berubah secara bersamaan. Mereka melihat ke atas dan berkata, seseorang menggunakan alat jiwa untuk menyerang penghalang kebun herbal. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang datang? Untuk berpikir bahwa mereka menggunakan Soul Tools. Mungkinkah itu sekte peringkat 6? Petik 2. Bukankah mereka pergi ke pusat kota? Kenapa mereka memiliki alat jiwa untuk menyerang penghalang kebun ramuan? Petik 2. Para pembudidaya mengumpulkan sumber daya di seluruh kebun herbal bingung. Jika diserang oleh Soul Tools, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Berkumpul bersama, seru Wei Hongfei, dan Murong Yan dan murid gerbang naga lainnya dengan cepat berkumpul kembali. Semuanya menunjukkan ekspresi serius. Ledakan, ada serangan mengerikan lainnya, dan sebuah lubang besar muncul di penghalang kebun herbal. Kemudian, beberapa sosok melesat melalui lubang itu. Pemimpin kelompok ini memegang pedang gemerlap yang memancarkan kekuatan dan tekanan yang kuat, masih mengejutkan semua orang. Pedang awan es. Itu adalah orang-orang dari gerbang pedang penguasa. Ekspresi Liu Ruyun dan yang lainnya berkedip. Kultivator gerbang pedang penguasa yang memegang pedang Ichi Cloud adalah Qi Yunfeng, seseorang yang memiliki sejarah dengan mereka. Hahaha, mari kita lihat apa yang saya temukan. Kebun herbal yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Aku benar-benar membuatnya kaya kali ini. Petik 2. Ketika Qi Yunfeng melihat mata air obat dan sungai pil, kegembiraan muncul di wajahnya. Saudara-saudara juniornya di belakangnya juga bersukacita. Mereka berkata, kakak senior Qi, selamat. Nilai kebun herbal ini jauh lebih tinggi dari yang kami dapatkan sebelumnya. Petik 2. Mencoba untuk pergi. Kalian semua berdiri diam. Melihat ada orang yang mencoba menyelinap pergi, Qi Yunfeng dengan cepat mengayunkan pedangnya. Pedang mengunci aura orang yang melarikan diri, dan jiwanya segera membeku.
Orang itu tampak seperti orang biasa. Namun, tubuhnya menjadi diam, seolah-olah dia telah membeku, tidak bisa bergerak. Pecah. Qi Yunfeng berteriak, dan orang itu segera hancur menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya saat untaian pedang es yang menakutkan Qi melesat keluar dari tubuh orang itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang Qi menyapu tempat itu. Ekspresi para pembudidaya di kebun herbal berubah secara nyata saat mereka berusaha menghindar. Beberapa tidak bisa menghindar tepat waktu. Pedang Qi menembus tubuh mereka dan dengan cepat menyegelnya dalam es, mengubahnya menjadi patung es. Berperilaku baik. Kakak senior Qi kami tidak ingin memulai pembantaian. Serahkan semua keuntungan Anda dari kebun herbal, dan Anda bisa pergi. Jika tidak, ya, Anda telah melihat bagaimana orang-orang ini berakhir, seorang murid gerbang pedang penguasa di belakang Qi Yunfeng mengancam dengan dingin. Cobalah platform novelringan.com/bawah untuk pengalaman membaca garis bawah terbaik. Kakak senior, ada beberapa pembudidaya kekaisaran naga surgawi yang memblokir pedang Qi. Apa? Mata Qi Yunfeng menyapu dan segera mendarat di Liu Ruyun dan yang lainnya. Setelah tertegun sejenak, dia tertawa keras, hahaha. Menarik, menarik. Dari kekaisaran naga surgawi, sungguh tidak terduga kita bertemu lagi begitu cepat. Petik 2. Melihat bahwa para pembudidaya lainnya masih tercengang, tidak mau menyerahkan keuntungan mereka dari kebun herbal, murid-murid lain dari gerbang pedang penguasa menjadi marah. Apakah kamu masih belum menyerahkan kentunganmu? Apakah kalian semua ingin mati? Petik 2. Murong Yan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan mereka, pantatku. Anda hanya mengandalkan alat jiwa, mengandalkan sesuatu untuk mengintimidasi orang lain. Tanpa pedang itu, aku yang hebat ini akan menghajarmu dalam sedetik dan memberimu pelajaran. Qi Yunfeng tersenyum dingin. Bahkan pada saat kritis, kamu berani berbicara kembali. Jika saya tidak memberi Anda banyak pelajaran, Anda benar-benar tidak akan menyadari betapa luar biasanya saya. Yang lain mungkin pergi. Hari ini, kalian akan tetap di sini. Terima kasih banyak, Tuan Mudaki. Tuan Mudaki benar-benar mengesankan. Tuan Mudaki benar-benar memiliki penilaian yang bagus. Mereka memonopoli lebih dari 80% kekayaan alam di kebun herbal ini. Kami hanya kentang goreng kecil. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Yunfeng, para pembudidaya lain di kebun herbal bersukacita karena mereka dengan cepat melarikan diri. Uji dia dulu. Jika dia hanya memiliki pedang awan es ini, kita tidak perlu takut padanya, mengingat kekuatan kita. Dia tidak akan bisa mengeluarkan banyak kekuatannya. Suara Situ Changfeng terdengar di benak 4 murid gerbang naga lainnya. Haruskah kita pergi? Kita tidak bisa pergi. Siapa yang tahu bagaimana situasi Xiao Chen sekarang? Jika dia keluar dan kekuatan tempurnya terkena dampak negatif, dia akan kesulitan berurusan dengan pedang awan es ini, jawab Wei Hongfei. Suaranya terdengar sangat tenang saat terdengar di benak mereka. Benar, mati. Qi Yunfeng tidak memberikan 5 banyak waktu untuk berpikir. Begitu yang lain pergi, dia langsung menyerang. Sementara Qi Yunfeng mengendalikan pedang awan es, murid gerbang pedang penguasa di belakangnya tidak berani gegabah. Saat Qi Yunfeng mengeksekusi teknik rahasia, energi jiwa pendukungnya dan energi esensi sejati terus-menerus terkuras, mengalir ke pedang awan es. Ternyata Qi Yunfeng tidak sendirian dalam mengendalikan pedang ini. Seluruh kelompok mengendalikannya pada saat yang bersamaan. Eselon atas gerbang pedang penguasa jelas ingin kelompok murid ini menggunakan alat jiwa untuk menyapu sumber daya dari area lain sementara eselon atas menuju pusat kota untuk mencari sumber energi misterius itu. Ini adalah langkah yang cukup bagus. Bahkan tokoh berdaulat akan takut akan kekuatan alat jiwa. Bahkan jika hanya 10 hingga 20% dari kekuatan alat jiwa yang bisa dilepaskan, itu sudah cukup mengerikan. Ledakan. Ketika pedang ini ditebas, Murong Yan dan yang lainnya terlempar ke udara setelah mereka memblokirnya. Saat cahaya pedang melonjak, pedang dingin Qi terasa tidak bisa diblokir. Yang paling penting adalah pedang Ice Cloud Sword Might menyebar ke segala arah, menutupi seluruh kebun herbal dan sangat menekan kekuatan semua orang. Murong Yan menyeka darah di bibirnya. Api membakar seluruh tubuhnya, meniadakan Qi dingin. Dia tersenyum dan berkata, itu cukup kuat. Namun, hanya itu yang ada. Qi Yunfeng, berusaha lebih keras. Bukan hanya itu yang bisa kamu lakukan, kan? Aku akan membunuhmu. Pedang awan es, mengepung kota. Ejekan Murong Yan membuat marah Qi Yunfeng, mendorongnya untuk mengeksekusi teknik rahasia di alat jiwa dan menguncinya di Murong Yan sendirian. Kerja yang baik. Giliran kita sekarang. Ternyata kelompok itu sudah membahas ini. Pekerjaan Murong Yan adalah untuk menarik agro sementara sisanya akan mengambil Qi Yunfeng sekaligus.
Saat menghadapi teknik rahasia alat jiwa, Murong Yan tidak berani gegabah. Dia langsung mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon miliknya dan menyerang dengan Blood Devouring Dragon Fist miliknya. Saat tubuh Murong Yan memancarkan cahaya seperti darah, cahaya tinju naga berdarah menembak cahaya pedang yang cemerlang. Sial, aku jatuh untuk perangkap mereka. Keluarkan Sword Might dan lindungi aku. Setelah Qi Yunfeng menyerang, dia menyadari bahwa dia telah tertipu. Dia melihat Wei Hongfei dan yang lainnya menyerangnya seperti seberkas cahaya dingin, mengejutkannya. Murid gerbang pedang penguasa lainnya dengan cepat bergerak, membantu mengendalikan pedang awan es. Akhirnya, tepat sebelum 4 murid gerbang naga lainnya menyerbu, pedang-pedang awan es mungkin menarik diri dan membungkus mereka semua. Ledakan. Berbagai teknik bela diri ras naga bentrok dengan pedang Might. Sword Might hanya bertahan beberapa saat sebelum patah. Ini segera mengirim Qi Yunfeng dan yang lainnya terbang, dan mereka memuntahkan darah ketika mereka menyentuh tanah. Namun, Sword Might telah menetralkan sebagian besar kekuatannya. Meskipun kelompok Qi Yunfeng dalam keadaan menyesal, tidak ada murid gerbang pedang penguasa yang mengalami cedera besar. Ketika Liu Ruyun dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka merasa sedikit kecewa. Mereka segera mundur untuk melindungi Murong Yan yang terluka parah. Haha, Qi Yunfeng, Anda benar-benar memalukan sekte peringkat 6. Bahkan dengan pedang awan es di tangan, kamu sebenarnya tidak dapat menghabisi sekelompok yang mulia. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, banyak sosok tiba-tiba muncul di kebun herbal. Pewaris sejati dari 3 sekte peringkat 6 lainnya telah masuk. Murid-murid terkemuka dari setiap sekte memegang alat jiwa di tangan mereka. Situasi langsung berubah sangat kacau. Kalian semua, perkembangan ini mengejutkan Qi Yunfeng. Dia tidak menyangka begitu banyak alat jiwa muncul. Apakah Anda berpikir bahwa hanya gerbang pedang penguasa Anda yang pintar sementara sekte peringkat 6 lainnya bodoh? Kami telah mengikuti Anda. Haha, untuk berpikir bahwa Anda menganggap diri Anda tak tertandingi. Kebun herbal ini milik kita sekarang. Bab 1967, Mentah 2065, Menekan Iblis Pil. Kembali ke gua di bawah kuali obat. Xiao Chen mencari kerangka yang layu dan menemukan tablet batu giok di pakaiannya. Matanya menjadi cerah. Ketika dia menggenggam tablet giok, dia segera merasakan sensasi hangat, perasaan yang sangat menakjubkan. Namun, sebelum dia bisa mengirim sense spiritualnya, dia tiba-tiba mendeteksi aura yang sangat berbahaya. Ekspresi Xiao Chen berubah drastis saat dia berputar. Suara mendesing. 3 rantai hitam menyerang Xiao Chen seperti kilat hitam. 1 rantai hitam mengikat kakinya, dan 2 lainnya mengikat tangannya. Sial, hati Xiao Chen tenggelam. Dia merasa bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali karena kekuatan yang kuat menariknya ke atas. Pada saat yang sama, untaian energi jahat datang dari rantai hitam. Energi ini terus-menerus memasuki soul pool Xiao Chen, mencoba merusak jiwanya. Hanya kekuatan dari rantai hitam saja sudah membuat Xiao Chen merasa tidak berdaya. Energi jiwa yang merusak jiwa bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Dia hanya bisa menggunakan tekadnya untuk melawan dengan putus asa. Suara mendesing. Segera, Xiao Chen diseret ke ruang di atas kuali obat. Kemudian, keberadaan misterius yang mengendalikan rantai menariknya ke dalam kuali obat. Tubuh perang naga surgawi. Merusak. Pada saat genting, Xiao Chen akhirnya memaksakan energi yang merusak jiwanya. Setelah dia berteriak, vital ki-nya melonjak, mengaum seperti sungai yang deras. Tiba-tiba, tubuhnya membengkak, dan Dragon Might meledak. Sepasang sayap naga berwarna biru berderak dengan listrik menyebar, dan rantai yang mengikat Xiao Chen putus. Mengaum. Raungan naga terus terdengar di ruang kosong. Dragon Might milik Xiao Chen melonjak hingga menyaingi Initial Perfection Sovereign Personage. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, 5 sosok keluar dari api di kuali obat. Pemimpin kelompok ini memancarkan aura yang luar biasa dan kekuatan yang ganas. Ini memaksa kembali Dragon Might milik Xiao Chen. Orang ini adalah tokoh berdaulat Liu Yuanzong. Dia juga memiliki rantai hitam di sekitar tubuhnya, dan matanya berkedip-kedip dengan kilatan gila. Haha, Xiao Chen, untuk berpikir bahwa kamu masih belum pergi. Karena Anda belum pergi, maka tetaplah di sini dan jadilah budak Dewa Pil. Kita akan menginjak-injak dunia bersama-sama. Liu Yuanzong sebenarnya mempertahankan beberapa kecerdasannya, tidak seperti budak pil yang mengamuk dan biadab. Xiao Chen tidak bisa menahan cemberut. Kecerdasan seperti itu, dikombinasikan dengan kekuatan Liu Yuanzong, akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Liu Yuanzong tersenyum sombong saat melihat ekspresi Xiao Chen.
Kamu pasti merasa ini aneh. Hahaha, saya sekarang bahkan lebih kuat dari sosok penguasa kesempurnaan kecil. Selama Anda menawarkan jiwa Anda kepada Lord Pilgat, Anda bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan. Suara mendesing. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan orang gila ini. Sayapnya mengepak, menendang angin kencang saat dia dengan cepat melarikan diri jauh. Liu Yuanzong sendiri sudah menimbulkan tantangan. Orang-orang tambahan akan membuat ini lebih sulit untuk ditangani. Peluang kemenangan Xiao Chen sangat tipis. Kau ingin pergi? Ini adalah dunia Dewa Pil. Anda tidak bisa pergi. Liu Yuanzong mendengus dingin. Nyala api pil membakar dengan ganas ke seluruh tubuhnya saat dia menyerang Xiao Chen, tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Kecepatan Liu Yuanzong sebenarnya tidak lebih lambat dari Xiao Chen. Sial, sial, sial. Setelah Liu Yuanzong menyusul, dia dengan cepat menyerang. Xiao Chen harus berbalik. Setelah dengan paksa menerima 10 gerakan, Xiao Chen memuntahkan seteguk darah dan dirobohkan. Tepat ketika Xiao Chen hendak menabrak tanah, dia mengepakkan sayapnya dan melayang di udara. Apakah kamu merasakan kekuatan Dewa Pil? Apakah nyala api menyerang hati Anda, membuat Anda kesakitan tak tertahankan sehingga Anda tidak bisa berbuat apa-apa? Hahaha. Liu Yuanzong tertawa main-main saat dia menatap Xiao Chen seperti iblis gila. Di dalam tubuh Xiao Chen, 10 gumpalan api pil menyerang jantungnya seperti naga berbisa. Api pil ini membakar meridiannya, rasa sakit yang sangat akut seperti jutaan jarum racun yang menusuknya. Tepat pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba merasakan kehangatan yang datang dari tablet giok di tangannya. Tablet giok ini menyedot api pil di tubuhnya. Ledakan. Setelah menyerap api pil, tablet giok melepaskan cahaya terang. Xiao Chen merasakan hubungan yang aneh seolah-olah dia bisa mengendalikan kuali obat misterius seperti gunung itu. Gemuruh. Seluruh kuali obat bergetar hebat. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Suara yang dalam dan menakutkan datang dari kuali obat. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Ya, Dewa Pil Dewa. Ekspresi Liu Yuanzong berubah secara dramatis saat dia segera menyerang Xiao Chen. Tepat pada saat ini, aliran budak pil yang tak ada habisnya terbang keluar dari kuali obat. Memancarkan aura yang menakutkan, budak pil ini mencoba mengepung Xiao Chen. Xiao Chen mengelak terus-menerus saat dia memasukkan sense spiritualnya ke dalam tablet giok. Ternyata tablet giok ini untuk menyimpan kuali obat ini. Ini masuk akal setelah beberapa pemikiran. Kuali obat di depannya sangat besar, hampir seukuran pegunungan. Cincin penyimpanan biasa tidak akan mampu menampungnya. Seseorang membutuhkan cara luar biasa untuk mengendalikannya. Apalagi tablet giok ini bisa mengendalikan nyala api di kuali obat. Menggenggam tablet giok sama dengan menggenggam kuali obat. Namun, tidak mungkin bagi Xiao Chen untuk mendapatkan kendali penuh atas tablet giok dalam waktu sesingkat itu. Selanjutnya, dengan energi inti sejati Xiao Chen, dia tidak bisa menggunakan api besar di dalam kuali obat sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah api yang dilepaskan oleh inti bintang. Xiao Chen harus menjadi Kaisar Sovereign Realm Vena Surgawi untuk melakukan itu. Saat ini, tablet giok hanya memiliki satu kegunaan baginya. Xiao Chen tidak lagi perlu khawatir tentang api pil memasuki tubuhnya saat melawan Liu Yuanzong. Dengan tablet giok, dia bisa dengan bebas mengendalikan api pil yang lemah ini. Kuali obat bergetar terus-menerus. Keberadaan di dalam jelas tampak marah. Budak pil itu melakukan yang terbaik untuk mencoba dan membunuh Xiao Chen. Pada saat genting, hati Xiao Chen menjadi tenang. Segala sesuatu di kebun herbal tampaknya memiliki tujuan. Sementara semuanya tampak sangat biasa, mereka sebenarnya memiliki makna yang dalam. Tujuan taman ramuan adalah untuk menenggelamkan energi obat ke dalam sekitar gua ini dan mendorong formasi. Tujuan mata air obat adalah untuk menyediakan kuali obat dengan pasokan energi obat yang berlimpah. Adapun sungai pil, yang dibentuk oleh pengusiran ampas obat Divine Pil. Lalu bagaimana dengan pohon naga melingkar? Xiao Chen merasa bahwa dia telah mengingat sepotong informasi penting saat pemikirannya menjadi jelas. Tiba-tiba, sebuah bola lampu meledak di benak Xiao Chen. Kemudian, dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Jadi, itulah masalahnya. Tujuan pohon naga melingkar adalah untuk menekan sifat iblis pil obat. Pohon naga melingkar adalah pohon dewa. Pohon naga melingkar 7 warna memiliki tingkat yang sangat tinggi. Itu pasti telah digunakan untuk menekan sifat iblis dari pil 10.000 binatang hebat yang hebat ini. Ini harus terjadi. Kebun herbal dengan jelas menunjukkan bahwa tuannya memiliki pikiran yang cermat. Segala sesuatu di kebun herbal terhubung. Bagaimana mungkin dia tidak menduga bahwa pil 10.000 binatang sunyi besar akan mengandung sifat iblis?
Dia pasti memikirkan metode ini untuk menekan sifat iblis. Namun karena tidak adanya pemeliharaan dan perawatan, pohon naga melingkar ini layu dan mati. Oleh karena itu, medicinal pill memperoleh sifat iblis. Untuk berpikir bahwa kamu berani mengalihkan perhatian. Mati. Ketika Liu Yuanzong melihat Xiao Chen, yang telah melesat setelah menyebarkan Azure Dragon Divine Wings, berhenti sebentar, dia mendengus dingin dan meluncurkan cahaya tinju yang berisi aura ganasnya, yang mengguncang ruang. Namun, tepat saat cahaya tinju hendak mendarat, sayap surgawi naga Azure berderak dengan listrik di punggung Xiao Chen terlipat dan menutupi tubuhnya, menerima pukulan. Bang! Naga Might yang melonjak menyapu dan menjatuhkan Liu Yuanzong. Api di tubuh Liu Yuanzong terus berkurang. Lampu listrik meledak dan membakar tubuhnya tanpa bisa dikenali. Kekuatan naga macam apa ini? Setelah satu serangan, tulang-tulang di tubuh Xiao Chen bergeser. Dia menarik tubuh perang naga surgawi dan memulihkan penampilan aslinya. Cahaya kebebasan. Xiao Chen melihat kuali obat itu dan langsung menyerangnya setelah berubah menjadi kilatan petir. Dia meninggalkan kelompok budak pil dalam debu. Kemudian, dia berubah menjadi naga petir dan mendarat di pegangan kuali obat. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan wujud aslinya, berdiri di tepi kuali obat. Ketika Xiao Chen melihat ke bawah, dia melihat keberadaan yang menakutkan mencoba keluar dari api yang ganas untuk menelannya. Dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, dia mengeluarkan kotak cermin, lalu dengan cepat melemparkan pohon muda pohon naga melingkar 7 warna. Suara mendesing. Mata air obat peringkat surga tingkat 8 di atas mengirimkan energi obat dalam jumlah besar lagi, langsung menuangkannya ke pohon muda pohon naga melingkar 7 warna. Pohon muda pohon naga melingkar 7 warna tumbuh pada tingkat yang terlihat saat jatuh, menekan pil demon itu. Pohon muda itu berkembang biak, menumbuhkan cabang dan daun. Dalam sekejap mata, itu tumbuh hingga 1 kilometer. Pohon naga melingkar tampak kokoh dan kuat, berakar kuat di dalam api. Untuk berpikir bahwa pohon naga melingkar dapat menyerap energi api dari bintang untuk memberi makan dirinya sendiri. Kemudian, Xiao Chen ingat bahwa pohon naga melingkar di Istana Naga Merah juga dipelihara oleh api. Oleh karena itu, tidak aneh jika pohon naga melingkar 7 warna ini dapat menggunakan api sebagai makanan. Jeritan sengsara datang dari kuali obat karena bergetar tanpa henti. Rantai jatuh dari tubuh budak pil yang terbang menuju Xiao Chen. Mereka menjadi seperti bunga yang kehilangan semua rezeki, langsung layu. Tidak, Liu Yuanzong berteriak ngeri. Namun, itu tidak mengubah apapun. Kekuatan hidupnya surut dengan cepat, dan tubuhnya mengerut. Seorang tokoh berdaulat meninggal seperti itu, membayar harga yang mahal untuk keserakahannya. Bab 1968, Mentah 2066, Serangan Kuat. Kembali ke kebun herbal, pewaris sejati dari 4 sekte peringkat 6 mengangkat Soul Tools dan menjaga wilayah mereka sendiri. Situasi asli di mana orang-orang Qi Yunfeng mendominasi tempat itu berubah menjadi 4 sisi yang saling bersaing, masing-masing mengukir area mereka sendiri. Jika hanya ada gerbang pedang penguasa, Murong Yan dan yang lainnya tidak akan terlalu takut, bahkan dengan Qi Yunfeng memegang alat jiwa. Bahkan jika murid gerbang naga tidak bisa mengalahkan kelompok gerbang pedang penguasa, mereka masih bisa pergi kapan saja. Namun, sekarang, orang-orang dari sekte peringkat 6 lainnya, Akademi Gunung Utara, Istana Gunung Matahari Putih, dan Paviliun Asap Serigala, muncul. Kebuntuan ini agak bermasalah sekarang, Murong Yan dan yang lainnya tidak bisa pergi meskipun mereka mau. Teman-teman dari Kekaisaran Naga Surgawi, kami tidak memiliki dendam pribadi denganmu. Serahkan setengah keuntungan Anda dari kebun herbal, dan Anda boleh pergi. Adapun mata air obat dan sungai pil yang tersisa, Anda bisa melupakannya, pewaris sejati terkemuka dari Akademi Gunung Utara berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengenakan pakaian ilmiah dan memegang kipas lipat di tangannya. White Sun Mountain Manor dan Wolf Smoke Pavilion juga menyatakan pendirian mereka, setuju dengan sarjana berpakaian putih. Mereka tidak mempersulit Murong Yan dan yang lainnya. Ini adalah hukum rimba. Sudah sangat murah hati bagi murid sekte peringkat 6 ini untuk meminta hanya setengah dari sumber daya ketika mereka berada di atas angin. Tentu saja, kemurahan hati ini karena kelompok Murong Yan menjadi murid gerbang naga. Jika Murong Yan dan yang lainnya adalah pembudidaya lepas atau murid sekte lain, belum lagi setengah keuntungan lainnya, mereka bahkan mungkin harus menyerahkan sumber daya mereka sendiri, dan itu sudah sangat beruntung. Situ Changfeng dan Wei Hongfei berdiskusi sejenak. Segera, mereka sampai pada jawaban, mereka hanya bisa menurut. Mereka agak ragu karena Xiao Chen masih di mata air obat dan belum keluar. Token identitas gerbang naga mereka tidak dapat menghubungi Xiao Chen sama sekali. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi,
mereka khawatir. Tiba-tiba, Qi Yunfeng tersenyum dingin. Berhentilah berpura-pura menjadi orang baik di hadapanku. Jika Anda tahu bahwa mereka memonopoli mayat ular sayap 1000 darah iblis hanya 7 hari yang lalu, Anda tidak akan membuat keputusan seperti itu. Apa? Saat Qi Yunfeng mengatakan ini, ekspresi sarjana berpakaian putih dari Akademi Gunung Utara, pembudidaya terkemuka Paviliun Asap Serigala yang mengenakan baju besi serigala, dan wanita cantik yang memimpin kelompok Paviliun Asap Serigala semuanya berkedip. Seekor ular sayap 1000 darah iblis, binatang buas tingkat penguasa personage kelas penguasa. Itu bernilai lebih dari 10 juta pil surgawi purba. Petik 2. Sekarang, orang-orang ini menatap Murong Yan dan yang lainnya dengan rakus. Bagi mereka, Murong Yan dan yang lainnya menjadi seperti tumpukan emas yang berkilauan. Hahaha, Qi Yunfeng? Oh, Qi Yunfeng. Anda benar-benar menyembunyikan informasi Anda dengan sangat baik, benar-benar orang yang licik. Anda mungkin bahkan tidak memberitahu saudara junior Anda. Benar-benar mandiri dalam caramu bertindak. Pembudidaya lapis baja serigala dari Paviliun Asap Serigala mengejek sambil tersenyum. Dia memegang pedang bergerigi besar, berbentuk aneh, dan sangat kejam. Qi Yunfeng berkata dengan dingin, hentikan omong kosong itu. Hal yang lebih mendesak untuk dilakukan sekarang adalah menahan orang-orang ini di sini. Mereka hanyalah murid istana luar gerbang naga. Apa yang Anda takutkan? Membunuh mereka tidak akan menimbulkan masalah. Suara mendesing. Sarjana berpakaian putih membuka kipas lipat di tangannya. Kekuatan alat jiwa perlahan menyebar saat dia tersenyum tipis. Maaf, seperti kata pepatah, lebih baik menyinggung pria daripada pria picik. Terkadang, menyinggung orang seperti Brother Qi benar-benar bermasalah. Anda hanyalah sekelompok orang munafik, tidak satupun dari kalian adalah orang baik. Liu Ruyun mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap mereka. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebagai putri Raja Naga Putih, Liu Ruyun secara alami memiliki banyak kartu truf penyelamat nyawa yang diberikan kepadanya oleh ayahnya. Namun, begitu dia menggunakannya, dia akan tahu. Sekarang, Liu Ruyun tidak punya pilihan selain menggunakannya. Kamu terlihat cukup cantik dan memiliki karakter yang intens. Jika Anda bersedia mengikuti saya, mungkin saya akan merasa senang dan melepaskan Anda semua. Kultivator lapis baja serigala asap paviliun memandang Liu Ruyun dengan mata penuh. Gadis di depan pembudidaya lapis baja serigala ini memancarkan aura khusus. Dia tampil heroik dan memiliki wajah yang indah, terlihat sangat menyenangkan mata. Dia juga merasa berbeda dari gadis-gadis lain. Teruslah memimpikannya mimpimu yang tidak realistis. Liu Ruyun berteriak, dan kilatan cahaya pedang berubah menjadi daun willow terbang yang tak terhitung jumlahnya sebelum berkumpul menjadi naga putih. Kemudian, naga putih menyerang pembudidaya lapis baja serigala. Ledakan. Ketika naga putih tiba-tiba muncul, pembudidaya lapis baja serigala mengayunkan pedangnya ke sana. Namun, dia tersingkir karena meremehkan lawannya. Naga putih berserakan ke dalam puluhan ribu daun willow yang terbawa angin. Setelah daun willow menembus pembudidaya lapis baja serigala dengan angin, mereka meninggalkannya penuh dengan luka berdarah. Ki pembunuhan yang mengerikan muncul di matanya, dan ekspresinya berubah sangat cemberut. Namun, ekspresi sarjana berpakaian putih itu tiba-tiba berubah saat dia melihat Liu Ruyun. Sabar daun willow, bagaimana hubunganmu dengan putri suci naga putih, Liu Ruyue? Tidak peduli dengan siapa kamu berhubungan, aku yang hebat ini akan membunuhmu hari ini. Pembudidaya lapis baja serigala meraung saat dia membuka segel pedang bergerigi di tangannya. Ledakan. Kekuatan alat jiwa melonjak. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Wei Hongfei dan yang lainnya dengan cepat melindungi Liu Ruyun dan membuat gerakan mereka sendiri, bersiap untuk meniadakan serangan alat jiwa pedang bergerigi. Pada saat kritis, sebuah pohon tiba-tiba tumbuh dari tengah mata air obat, melesat ke langit. Pohon yang menjulang tinggi dengan panik menyerap semua energi spiritual di kebun herbal dan tumbuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat. Pohon naga melingkar muncul di antara kedua kelompok, sepenuhnya memblokir serangan mengerikan dari pedang bergerigi. Gemuruh. Perubahan mendadak itu mengguncang seluruh kebun herbal, beberapa retakan bahkan muncul di tanah. Apa yang sedang terjadi? Kemunculan tiba-tiba pohon naga melingkar ini mengejutkan semua orang. Cendekiawan berpakaian putih dan yang lainnya dengan hati-hati mundur ke sudut kebun herbal sambil memegang alat jiwa mereka. Ini adalah pohon naga melingkar. Kata wanita cantik yang memimpin kelompok White Sun Mountain Manor, matanya bersinar. Pohon naga melingkar dengan kekuatan hidup yang kuat. Untuk berpikir bahwa itu langsung menghasilkan buah. Petik 2. Apa yang sebenarnya terjadi?
Sama seperti pewaris sejati dari 4 sekte peringkat 6 yang kebingungan, seseorang dengan mata tajam tiba-tiba berteriak, "Lihat, ada seseorang di pohon." Jejak was-was melintas di mata pembudidaya lapis baja serigala saat dia menyipitkan mata ke pohon. Memang, ada orang di sana. Selanjutnya, orang itu memegang busur yang tampak polos. Tunggu, ada yang salah. Busur itu mengarah padaku. Ekspresi pembudidaya lapis baja serigala berubah secara dramatis. Perasaan malapetaka yang tak terhapuskan terbangun di dalam hatinya, dan dia berteriak, "Lindungi aku. Lindungi aku. Cepat, bantu aku untuk mengaktifkan teknik rahasia alat jiwa." Namun, pada saat pembudidaya lapis baja serigala bereaksi, itu sudah berakhir. Ketika pewaris sebenarnya dari paviliun asap serigala di belakangnya mulai membentuk segel tangan mereka, panah dari busur bayangan dewa telah melesat keluar. Suara mendesing. Bayangan dewa, tidak terlihat dan tidak bisa dilacak. Orang biasa tidak akan bisa melihat lintasannya sama sekali. Bang! Pedang bergerigi yang dipegang oleh pembudidaya lapis baja serigala terlepas dari cengkeramannya. Luka menakutkan muncul di dadanya, dan ledakan segera melumpuhkannya. Jika bukan karena alat jiwa yang menghalangi sebagian besar kekuatan panah, pembudidaya lapis baja serigala akan meledak, tubuhnya benar-benar terkoyak. Gelombang kejut membuat pewaris sejati paviliun asap serigala ke udara dan membuat mereka muntah darah. Alat jiwa. Busur itu adalah alat jiwa. Terlebih lagi, ini bahkan lebih tinggi dari kita. Sarjana berpakaian putih Akademi Gunung Utara, wanita cantik Akademi Gunung Utara, dan Qi Yunfeng dari Gerbang Pedang Penguasa semuanya waspada. Ketika pembudidaya lapis baja serigala mencoba berjuang untuk berdiri, dia tiba-tiba menemukan tatapan terfokus padanya. Dia segera merasa seperti dia telah jatuh ke dalam gua es. Dingin membekukan keempat anggota tubuhnya dan semua tulangnya. Xiao Chen menatap pembudidaya lapis baja serigala itu dengan dingin tanpa ekspresi apapun di wajahnya, tidak mengatakan apa-apa. "Aku akan pergi. Saya akan pergi sekarang," kata pembudidaya lapis baja serigala dengan suara bergetar. Ketakutan berlama-lama di hatinya, tidak menyebar sama sekali. "Jangan menyinggung mereka yang seharusnya tidak kamu sakiti. Jangan mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak Anda katakan juga. Sudah terlambat bagi Anda untuk ingin pergi sekarang," kata Xiao Chen acuh tak acuh. Sebelumnya, saat berada di mata air obat, dia mendengar apa yang dikatakan pembudidaya lapis baja serigala kepada Liu Ruyun. Pada saat itu, pembudidaya lapis baja serigala sudah menjadi orang mati di hati Xiao Chen. Hati pembudidaya lapis baja serigala menjadi dingin. Dia mencoba menjelaskan, "Pasti ada kesalahpahaman. Aku bisa menjelaskan." Melihat Xiao Chen tampak berniat membunuh, cendekiawan berpakaian putih itu berkata, "Saudara ini, kamu tidak boleh berlebihan saat melakukan sesuatu. Kita semua dari sekte peringkat 6 terdekat. Jika Anda membunuhnya, Anda akan menyinggung paviliun asap serigala. Jika demikian, Anda bisa melupakan meninggalkan kota kuno ini hidup-hidup." Petik 2. Xiao Chen berkata dengan serius, "Begitukah? Namun, saya tidak ingin membunuhnya saja. Aku juga tidak berniat melepaskanmu." Niat pedang diam-diam menembus tubuh pembudidaya lapis baja serigala. Kemudian, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan dengan ganas mengepalkannya. Puluhan ribu helai cahaya pedang meledak dari pembudidaya lapis baja serigala, yang sudah terluka parah oleh God Shadow Bow. Dia mati di tempat, berubah menjadi bubur. Bahkan tidak ada mayat yang tersisa. "Kakak senior," para murid paviliun asap serigala berteriak ngeri. Sarjana berpakaian putih itu menjadi pucat karena ketakutan. Melangkah mundur tanpa sadar, dia berkata, "Kamu mencari kematian. Jika kita bekerja sama, kamu tidak akan bisa bertahan." Suara mendesing. Tepat setelah sarjana berpakaian putih mengatakan itu, dia melihat Qi Yunfeng memasang pedang dan terbang menjauh, memimpin murid gerbang pedang penguasa melarikan diri untuk hidup mereka, sementara dia menarik perhatian Xiao Chen. Adapun orang-orang White Sun Mountain Manor, mereka juga pergi ketika mereka melihat situasinya tidak baik. Wajah cendekiawan berpakaian putih kehabisan darah, tampak hampa warna. Hatinya langsung tenggelam.